Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, dan untuk sekali lagi kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Ya Bapa, berikanlah setiap kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita sebagai orang tua mendapat berita bahwa waktu hidup kita tak akan lama lagi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mungkin akan sama seperti saya, kita akan memberikan pesan-pesan kepada anak-anak, nasihat-nasihat. Kemudian kita akan mempersiapkan segala situasi, segala kemungkinan, segala kondisi, agar ketika kita nggak ada lagi, anak-anak kita boleh tetap menjalani hidup mereka dengan seminimal mungkin kesulitan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang sama dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika hampir tiba waktunya Ia mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan kepada murid-Nya untuk menghadapi tantangan. Kita bisa bayangkan saudara betapa down-nya mental murid-murid jikalau saat itu Tuhan Yesus pergi begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus sadar dan Dia mengerti, karena itu Ia mengutus Roh Kudus untuk boleh mendampingi murid-murid-Nya dan menjadi penolong bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus mendampingi pemberita Injil. Mari kita membaca Alkitab kita. Kita mau buka Yohanes 16 ayat pertama sampai 15. Dan saat ini saya akan membacakan ayat 4b sampai ayat 7 untuk kita semua. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kedatangan Roh Kudus ini menjadi sangat penting dalam kehidupan pemberita Injil? Juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama saudara, setelah Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, para murid punya misi yang harus dijalankan, yaitu untuk memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu, tugas pemberitaan Injil ini bukan hanya menjadi tugas para murid di zaman itu, atau tugas hamba Tuhan atau pengkhotbah saja. Tetapi sebagaimana yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan bahwa, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, tugas dan misi ini bukan hanya berlaku untuk para murid saja, tetapi untuk setiap kita, umat percaya. Ini hal penting yang perlu kita ingat, bahwa hidup kita bukan hanya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, tapi kita punya misi untuk memberitakan Injil. Gak mudah tentunya saudara, tapi kita punya Roh Kudus yang telah diutus Allah untuk menolong kita. Tapi tak cukup di sana, kita juga perlu memperlengkapi diri kita. Kita perlu mengerti akan pentingnya pengetahuan tentang Allah, akan pentingnya punya pengenalan tentang firman melalui Alkitab, akan pentingnya relasi secara personal dengan Tuhan. Namun semua itu bukan hanya sekedar teori, saudara. Kita perlu melakukannya di dalam hidup kita. Hidup kita harus bisa menjadi contoh bagaimana sih kasih Kristus, bagaimana itu firman Tuhan secara nyata, agar orang lain
bisa semakin mengenal Injil dan Kristus melalui hidup kita. Percuma sekedar menyampaikan ayat atau firman kepada orang lain, jikalau kita tidak memilikinya di dalam diri dan hidup kita. Yang kedua, saudara, peran Roh Kudus dalam menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman amat penting bagi pemberitaan Injil. Saudara, Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang, menginsafkannya, menegurnya, menyadarkan akan dosa-dosanya. Jadi kalau saudara dan saya bisa bertobat dan dilahirkan baru di dalam Kristus, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Gak seorang pun manusia yang bisa datang dan percaya kepada Yesus dengan sendirinya bila Roh Kudus tidak terlebih dahulu berkarya di dalam dirinya, saudara. Karena itu, saudara, kita jangan gentar menjadi pemberita Injil. Karena firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b katakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan yang terakhir, saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya akan terus berkarya dan membimbing kita agar kita bisa terus hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Maka ketika jalan kita menyimpang atau kita berbuat dosa, kemudian kita merasa ada rasa tidak nyaman atau rasa bersalah setelah melakukannya, saudara, kita perlu bersyukur karena kita tahu Roh Kudus sedang bekerja dalam diri kita. Dan karena itu, saudara, ketika Roh Kudus menegur kita, mari kita berikan respon yang benar agar hidup kita boleh tetap berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan telah mengutus Roh Kudus bagi murid-Mu, bagi setiap orang percaya. Karena itu berikanlah kami kepercayaan diri untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Bukan hanya sekedar teori, sekedar menghafal ayat, sekedar menyampaikan ayat kepada orang lain, Tuhan. Tetapi hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dilihat oleh setiap orang. Sehingga melalui hidup kami, melalui diri kami, semakin banyak orang boleh mengenal Injil, mengenal Kristus. Engkau mau pakai seluruh hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau mau berkati juga kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kita punya misi di dalam hidup ini, tapi kita juga punya Roh Kudus yang senantiasa akan mendampingi kita. Biarlah melalui hidup kita boleh semakin banyak orang yang mengenal Injil dan mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.